Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan sebuah pengalaman mistis dari pendaki Gunung Lawu. Kejadian ini dialami oleh Rio pada tahun 2014 lalu. Tepatnya waktu Rio masih kuliah. Karena liburan semester akan datang, Rio, Reza, dan Yogi mereka pergi mendaki ke Gunung Lawu. Dan selama berada di Gunung Lawu itu, Rio mengalami sebuah kejadian yang membuatnya tidak berani lagi menginjakkan kakinya di Gunung Lawu hingga saat ini. Untuk cerita lebih lengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Liburan semester sudah menanti, dan Rio, dia sudah membuat sebuah agenda untuk menyambut liburan ini, yaitu mendaki gunung. Rio adalah seorang mahasiswa di salah satu kota yang berada di Jawa Tengah. Setelah liburan tiba, dia menghubungi teman sekampungnya yang juga merupakan teman sependakiannya untuk mengajaknya mendaki, dan mereka tidak keberatan. Temannya itu adalah Yogi dan Reza. Mereka membahas rencana ini di sebuah tempat tongkrongan. Awalnya, salah satu temannya Rio ini ingin mengajak Rio untuk pergi mendaki ke Gunung Sumbing. Tapi berhubung Rio sudah pernah ke sana, jadi dia tidak setuju dengan ajakan Reza. "Gimana kalau kita ke Lawu? Kalian belum pernah kan?" sahut Yogi. Mendengar itu, tanpa basa-basi, Rio menyetujui ajakan dari Yogi. Begitu juga dengan Reza. Setelah panjang lebar membahas kemana mereka akan mendaki, akhirnya fix. Mereka sepakat untuk mendaki ke Gunung Lawu via Cemorosewu minggu depan. Karena menurut Yogi, jalur itu merupakan jalur yang paling sering dilewati pendaki. Atau bisa dibilang, itu adalah jalur favorit bagi para pendaki. Karena sudah sekian lama Rio tidak mendaki, 2 hari sebelum hari pemberangkatan, Rio melatih fisiknya agar nantinya otot-ototnya ini tidak kaget. Dia juga sempat browsing tentang Gunung Lawu di internet, karena itu sudah menjadi kebiasaannya. Jika akan pergi ke suatu tempat, dia pasti akan mencari tahu tentang tempat itu sebelumnya. Singkat cerita, tibalah hari pemberangkatan. Karena sebelumnya mereka sudah janjian, pagi itu Yogi dan Reza datang ke rumah Rio dan akan berangkat dari rumah Rio dengan menggunakan mobilnya. Sebelum berangkat, tidak lupa mereka meminta izin kepada orang tuanya Rio dan minta doanya agar diberi kelancaran selama pendakian. Mereka berangkat dari rumah Rio jam 11 siang. Di sepanjang perjalanan, Yogi dan Reza terlihat sangat senang. Ya, karena mungkin baru kali ini mereka naik gunung dengan menggunakan mobil pribadi. Singkat cerita, sampailah mereka di Cemorosewu pada jam 2 siang. Karena suasana Cemorosewu waktu itu lumayan sepi, jadi sesampai di situ mereka tidak langsung mengurusi maksi, tapi makan, kemudian lanjut ngopi dulu di warung dekat base camp. Setelah beberapa jam kemudian, barulah mereka mendaftar. Dan setelah selesai mendaftar, sore itu juga mereka memulai pendakiannya dan tidak lupa berdoa sebelum berangkat. Mereka berjalan sangat santai sambil mengobrol. Hingga tidak terasa sampailah mereka di pos 1. Di pos 1 itu mereka bertemu dengan satu rombongan yang juga akan naik. Dan Rio, dia juga melihat ada satu orang kakek-kakek yang sedang duduk lumayan jauh dari pos 1 itu. Sambil kakek itu membawa sayuran yang dipikulnya. Melihat kakek itu, Rio mengabaikannya karena dia mengira mungkin kakek itu juga sedang mendaki.
Mereka menyapa rombongan yang ada di pos 1 itu dan istirahat. Beberapa menit kemudian, Rio menoleh ke arah kakek yang tadi terlihat sedang duduk. Tapi kakek itu sudah tidak ada. Rio berpikir, ya mungkin aja kakek itu udah pergi ke atas. Setelah beberapa menit istirahat, mereka lanjut berjalan lagi. Dan rombongan yang dijumpainya di pos 1 itu masih tetap di pos 1. Hari sudah mulai gelap. Tepat masuk waktu maghrib, mereka sampai di pos 2. Sesampai di situ mereka menyempatkan diri untuk sholat maghrib. Dan kondisi di pos 2 itu sangatlah sepi. Yang ada hanyalah rombongan mereka doang. Nah, ketika sedang sholat itu, tepatnya ketika salam. Pas Rio mengucapkan salam dan menoleh ke kanan, dia melihat ada sosok kakek tadi yang dilihatnya. Kakek itu sedang berjalan di jalur pendakian sambil memikul sayuran. Dan setelah Rio menoleh salam ke kiri, dia langsung melihat ke arah jalur yang tadi terdapat kakek. Tapi kakek itu sudah tidak ada. Entah kakek itu berjalannya terlalu cepat atau bagaimana. Tapi seingat Rio, pas noleh ke kanan tadi kakek itu jalannya tidak terlalu cepat, bahkan sangat pelan. Karena merasa ada yang janggal, Rio bilang ke teman-temannya, kalian tadi lihat ada orang gak di situ? Ucap Rio sambil menunjuk ke arah jalur yang tadi terdapat kakek. Lalu Reza menjawab, orang sholat mana tahu yuk. Yogi menyahut, abaikan aja yuk. Bisa jadi yang kamu lihat tadi benar. Soalnya menurut teman-temanku di Gunung Lawu itu sakral. Reza menyahutnya, bener tuh. Yang penting tidak mengganggu. Biarin aja. Ayo lanjut jalan lagi biar gak terlalu malam. Rio pun mengabaikannya. Dan setelah sholat itu, mereka melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, sampailah mereka di Argo Dalam sekitar jam 1 dini hari. Sesampai di situ mereka langsung membongkar tasnya masing-masing dan ngecamp. Setelah tenda sudah didirikan, mereka memasak air untuk membuat kopi. Karena menurut artikel yang dibacanya di internet, di Gunung Lawu itu banyak penjual makanan. Jadi malam itu mereka tidak membawa banyak perbekalan. Nah, ketika sedang membuat kopi, Rio pamit sama teman-temannya untuk pergi ke sebuah warung untuk membeli makanan. Aku mau ke warung dulu ya, mau beli makanan. Nitip juga buat kita berdua, jawab Reza. Nah, mulai dari sinilah kejadiannya dimulai. Ketika Rio sedang berjalan ke warung yang jaraknya sekitar 100 meter dari tendanya itu, dia bertemu dengan seorang kakek yang tiba-tiba saja berdiri di tepi jalur pendakian. Melihat itu Rio menyapanya. Permisi kek. Lalu kakek itu bertanya pada Rio, kamu mau kemana? Mau beli makanan kek ke warung. Setelah diperhatikan, ternyata kakek itu adalah kakek yang dilihat Rio di sepanjang perjalanan tadi. Rio berpikir, oh ternyata orang yang kulihat itu beneran orang. Buktinya dia bisa berbicara seperti manusia normal. Lalu kakek itu menawari Rio sesuatu. Ke tempat kakek aja nak, ada banyak makanan di sana. Tempat kakek yang sebelah mana? Ayo bareng kakek ke sana. Rio menerima tawaran kakek itu dan berjalan mengikuti kakek itu. Tapi anehnya, kakek itu tidak berjalan ke arah warung, melainkan berjalan ke dalam hutan. Merasa ada yang aneh dengan kakek ini, Rio berhenti dari jalannya dan berpikir, kok orang ini malah mengajakku ke dalam hutan ya? Lalu kakek itu menoleh ke arah Rio dan berucap, kenapa nak? Itu tempat kakek sudah terlihat. Ucapnya sambil menunjuk ke arah sebuah bangunan yang terbuat dari kayu. Melihat bangunan itu Rio tidak merasa aneh lagi. Dia mengira bangunan itu adalah warung dan kakek ini adalah pemiliknya.
Rio kembali berjalan mengikuti kakek itu hingga sampai di bangunan kayu yang ditujunya. Sesampai di situ, kakek itu mempersilahkan Rio untuk masuk. Dan ternyata benar, ini adalah sebuah warung yang terbuat dari kayu dan beratap jerami. Dan di situ, kakek tidak sendirian. Dia bersama istrinya yang juga sudah berumur. Sesampainya di dalam, kakek itu bertanya pada Rio, "Kamu mau makan apa, Nak?" Karena menganggapnya itu adalah warung, Rio menjawab, "Adanya makanan apa, Kek?" "Ada banyak. Kamu mau makan apa?" "Nasi pecel deh, Kek. Ada kan?" Lalu, kakek itu bilang sama istrinya untuk membuatkan Rio nasi pecel. Sambil menunggu nasi pecel jadi, Rio dan kakek mengobrol. "Kamu kesini sama siapa aja, Nak?" "Sama 2 orang teman, Kek. Mereka sedang membuat kopi di tenda." "Ya udah, nanti kakek bungkusin nasi buat temanmu juga." Dalam hati Rio berkata, ternyata kakek ini orangnya baik dan ramah. Tidak lama kemudian, nenek mengantarkan nasi pecel yang sudah jadi untuk Rio. Lalu kakek itu juga meminta nenek untuk membuatkan kopi untuk mereka berdua. Setelah makanan sudah habis, Rio lanjut minum kopi buatan nenek tadi. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba Rio merasa ngantuk. Mungkin karena efek kekenyangan. Karena merasa dirinya ngantuk, Rio pamit sama kakek itu untuk kembali ke teman-temannya. Tapi kakek itu meminta Rio untuk menunggu sebentar, karena dia akan membungkuskan nasi untuk teman-temannya Rio. Ketika sedang menunggu nasi yang sedang dibungkus, tidak terasa Rio tertidur, dan bangun-bangun ternyata hari sudah terang. Ketika bangun, Rio melihat kakek sedang sibuk menjemur kayu di depan warung. Rio pun keluar dan bilang sama kakek kalau dia akan kembali ke teman-temannya. "Kek, maaf ya, saya ketiduran di sini." Sambil menyemur kayu, kakek itu menjawab, "Gak apa-apa, Nak. Tunggu sebentar, biar kakek antar." Karena merasa merepotkan, Rio menjawab, "Gak usah, Kek, saya sendiri aja." "Gak apa-apa, sekalian kakek mau ke Sendang Derajat ambil air." Sendang Derajat adalah sebuah tempat yang terletak di Gunung Lawu. Dan di situ biasanya digunakan para pendaki untuk mengambil air minum. Akhirnya Rio menerima tawaran kakek. Dan setelah menyemur kayu, kakek itu mengajak Rio untuk berjalan. Ketika sedang berjalan itu, entah kenapa Rio merasa kalau perjalanan ini terasa lebih lama dari semalam. Sudah 30 menit lamanya berjalan, tapi tidak juga sampai. Merasa ada yang aneh, Rio bertanya pada kakek, "Kek, kok lama banget ya belum sampai?" Dengan tenang kakek itu menjawab, "Tenang, Le. Ini memang jalannya beda dari semalam. Kita keliling Hargo Dalam dulu ya." Rio hanya menurut. Dia berjalan mengikuti kakek. Tidak lama ketika sedang berjalan, Rio melihat ada banyak orang yang sedang beraktivitas jual beli, layaknya di sebuah pasar. Melihat itu Rio tersentak, karena menurut artikel yang sebelumnya dibaca, bahwa di Gunung Lawu itu terdapat sebuah pasar gaib yang dinamakan Pasar Dieng. Dalam hati Rio bertanya-tanya, apa ini yang dinamakan Pasar Dieng? Kalau memang benar, berarti aku sedang berada di alam gaib dong. Kakek itu mengajak Rio berjalan menuju ke pasar itu dengan alasan dia mau beli sayuran untuk warungnya. Lalu Rio bertanya, "Kek, itu beneran pasar ya?" "Benar, kakek biasa beli bahan makanan di sana." Rio pun berjalan di belakang kakek menuju ke pasar itu. Sesampainya di pasar, Rio merasa ada yang aneh. Karena semua orang yang ada di pasar itu, matanya tertuju ke Rio. Merasa ada yang aneh dengan orang-orang yang ada di situ, Rio bertanya pada kakek, "Kek, orang-orang kok pada ngeliatin saya ya?"
Itu karena kamu orang baru dan mereka belum kenal. Rio pun menganggapnya begitu. Lalu kakek mampir di salah satu penjual untuk membeli sayuran. Setelah dibeli, kakek itu membawa sayurannya sambil dipikul. Terlihat persis ketika awal Rio melihat kakek ini yang sedang memikul sayuran. Setelah membeli sayuran, mereka berjalan meninggalkan pasar itu. Lalu Rio bertanya pada kakek. Kakek melakukan kegiatan ini ya setiap hari? Ya, beginilah Cuk kegiatan saya sehari-hari untuk menghidupi keluarga. Memangnya anak cucu kakek kemana? Mereka sudah sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Rio salut dengan perjuangan kakek ini. Karena di umurnya yang sudah begitu tua, dia masih berjuang demi menghidupi keluarganya. Dan seketika itu juga, tidak tahu kenapa, Rio ini lupa dengan kedua teman yang bersamanya, yaitu Reza dan Yogi. Setelah beberapa menit berjalan, kakek mengajak Rio untuk istirahat di sebuah pohon yang udaranya sangat sejuk. Di situ kakek mengeluarkan tembakau dan meraciknya hingga menjadi sebatang rokok, kemudian menghisapnya. Setelah tembakau yang dihisapnya itu sudah habis, kakek meraih sayurannya dan mengajak Rio lanjut berjalan menuju ke Sendang Derajat untuk mengambil air. Pelan-pelan, Rio berjalan mengimbangi langkah kakek yang terlihat sangat kelelahan. Karena tidak tega, Rio menawarkan dirinya untuk menggantikan kakek membawa sayur yang dipikulnya. Tapi kakek menolaknya dengan alasan dia masih kuat untuk membawanya sendiri. Lanjut berjalan menuju ke Sendang Derajat. Di tengah perjalanannya itu, mereka dihadang oleh seorang yang gagah perkasa. Orang itu mengenakan baju khas kerajaan. Melihat itu, kakek terlihat sedikit gugup. Dia menurunkan sayurannya dan bilang pada Rio, Cuk, kamu tunggu di sini dulu ya, jagain sayuran kakek. Iya kek, memangnya itu siapa kek? Tapi kakek tidak menjawab dan buru-buru menemui orang yang gagah perkasa itu. Rio melihat kakek sedang berdialog dengan orang itu, tanpa Rio tahu apa yang sedang dibicarakannya. Tidak lama kemudian, kakek kembali dan orang yang gagah perkasa itu pun pergi. Setelah kembali, Rio bertanya pada kakek. Kek, itu tadi siapa kek? Dia adalah sang raja. Udah, ayo lanjut jalan lagi. Mendengar itu Rio berpikir, raja? Sebenarnya ini tempat apa dan kenapa bisa ada raja di sini? Hari sudah mulai sore dan sampailah mereka di Sendang Derajat. Sesampai di situ, kakek langsung mengambil air dengan wadah timba yang ada di situ. Melihat sendang itu yang airnya sangat jernih, Rio membasuh mukanya dan meminum air dari sumber itu. Setelah selesai membasuh muka, dari kejauhan Rio melihat dua temannya, yaitu Reza dan Yogi. Mereka sedang berjalan mondar-mandir, seperti orang yang sedang mencari sesuatu. Melihat keberadaan dua temannya itu, Rio baru ingat kalau dia ke Gunung Lawu ini bersama dua temannya itu. Rio pun berteriak memanggil temannya itu, tapi mereka tidak mendengar teriakan Rio. Karena tidak mendengarnya, Rio menghampiri kakek dan bilang, Kek, saya kembali ke teman-teman saya ya. Maaf sudah merepotkan kakek. Memangnya kamu tahu di mana teman-teman kamu? Mereka ada di sana, kek. ucap Rio sambil menunjuk ke arah dua temannya tadi. Tapi seketika itu, dua temannya yang tadi sudah tidak terlihat. Dalam hati Rio berkata, "Loh, kemana Reza dan Jogi barusan?" Lalu kakek itu berkata, Jangan khawatir. Ayo kakek antar ke teman-temanmu. Gak apa-apa, kek. Saya sendiri aja, biar gak ngerepotin kakek. Sudah, gak apa-apa. Kakek juga ingin kenal dengan teman-temanmu.
Terpaksa Rio menerima tawaran kakek itu. Kemudian kakek itu lekas mengambil sayuran dan memikulnya, kemudian meminta Rio berjalan mengikutinya. Ketika sedang berjalan kembali ke teman-temannya, Rio merasa ada yang aneh. Karena jalan yang dilaluinya ini lain dari jalan menuju ke tendanya. Rio berucap, Kek, kok jalannya ke sini? Tenda saya kan ada di sana. ucap Rio sambil menunjuk ke arah tenda tempat kayaknya semalam. Lalu kakek menjawab, Kamu sudah ditinggal. Ikutlah dengan kakek agar kamu bisa bertemu dengan teman-temanmu. Loh, memangnya mereka kemana, Kek? belum sampai kakek itu menjawab, Rio melihat kedua temannya itu sedang berjalan terburu-buru sambil menggendong ranselnya dan ranselnya Rio. Rio pun segera berjalan ke arah teman-temannya. Setelah sampai, mereka terlihat sangat terkejut dengan kedatangan Rio. Loh, yuk. Kamu kemana aja? Kita nyariin kamu keliling Hargo Dalam tapi nggak ketemu loh. Tanya Reza dengan gugup. Lalu Rio menjawab, Iya maaf, aku seharian di Hargo Dalam kok sama kakek. Kakek? Kakek siapa yuk? Itu. jawab Rio sambil menunjuk ke arah kakek yang mengantarkannya tadi. Mana ada kakek-kakek yuk? Itu, dia berdiri di sebelah pohon. Mendengar penjelasan dari Rio, Yogi menyahutnya. Walah, untung kamu masih bisa balik yuk. Ya udahlah, yang penting sekarang kamu udah di sini. Ayo kita turun aja. Iya deh sebentar, aku pamit sama kakek dulu. Reza dan Yogi heran dengan semua perkataan Rio. Karena dia tidak melihat ada kakek di tempat yang ditunjuk Rio itu. Lalu Rio mengajak kedua temannya berjalan ke arah kakek yang sedang berdiri itu untuk pamit. Kek, saya pulang dulu ya. Terima kasih sudah mengantarkan saya kembali ke teman-teman saya. Kakek itu hanya mengangguk dan tersenyum. Kedua temannya terlihat heran dengan tingkah laku Rio. Setelah pamit itu, mereka bergegas turun hingga sampai di base camp dan langsung cabut pulang. Di perjalanan pulang, Reza dan Yogi menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Rio. Ternyata, sejak semalam Rio pamit dengan kedua temannya untuk pergi ke warung itu, Rio tidak kembali ke tenda. Setelah sekian lama menunggu Rio, kedua temannya ini tertidur hingga pagi hari. Karena pagi itu Rio belum juga kembali ke tendanya, akhirnya Reza dan Yogi mencari Rio keliling Hargo Dalam, tapi mereka tidak menemukan Rio. Karena khawatir, Reza dan Yogi bergegas turun untuk melapor bahwa mereka kehilangan temannya. Tapi sebelum sampai di bawah, tiba-tiba Rio muncul dari arah hutan. Ternyata dalam pandangan teman-temannya, kakek yang dipamiti Rio itu adalah seekor burung jalak yang hinggap di ranting semak. Mendengar penjelasan dari teman-temannya, Rio benar-benar heran. Dan yang membuat Rio semakin heran lagi adalah soal waktu. Waktu itu Rio bersama kakek itu seharian penuh. Dan ketika Rio berada di Sendang Derajat itu adalah sore. Tapi setelah bertemu dengan teman-temannya, ternyata itu masih pagi. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah. Selama di rumah itu, Rio terus terbayang-bayang soal kejadian yang dialaminya di Gunung Lawu waktu itu. Bahkan, sosok kakek itu sering muncul di dalam mimpi Rio. Seakan-akan kakek itu menginginkan Rio agar kembali ke Gunung Lawu lagi. Keadaan ini benar-benar membuat Rio tidak nyaman menjalani hari-harinya. Hingga akhirnya, Rio datang ke seseorang yang tahu tentang hal semacam ini. Ternyata benar. Menurut seorang yang didatanginya, waktu itu Rio telah dituntun kakek itu masuk ke alam gaib. Dan kakek itu menginginkan Rio agar datang kembali ke Gunung Lawu. Sosok kakek itu tidak ada niat mencelakai Rio. Dia menganggap Rio sebagai cucunya sendiri, sehingga dia menginginkan Rio untuk datang lagi ke sana.
Orang itu memberi Rio sebuah amalan agar sosok kakek itu tidak lagi mengganggu Rio. Setelah sekitar 7 hari amalan itu dijalankan Rio sudah tidak lagi dibayang-bayangi oleh sosok kakek dari Gunung Lawu itu. Dan hingga saat ini, Rio tidak berani mendaki ke Gunung Lawu lagi. Nah, itu tadi adalah pengalaman mistis yang dialami oleh seorang pendaki Gunung Lawu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.